mau nggak mau ibu para UMKM dan supplier harus bersabar. Iya. Kita cari jalan tengahnya lah. Oke. Artinya suka duka yuk kita bersama-sama. Sempat stres. Ya, siapa nggak stres, semua juga stres. Hampir semua jujur aja lah, jujur aja. Semua kita biasa omset angkat puluhan miliar. Begitu pandemi income tidak ada, cash flow kita keluar terus gitu ya. Bagaimana? Nah, bahkan sampai jual Ferrari, jual Ferrari, Bentley, Mini Cooper, Rubicon itu lepas karena untuk membantu sembako karyawan. Nah, awalnya berkebun juga dibully sama teman-teman kan. Dibully ya? Dibully. Teman yang siapa nih? Banyak lah. Ada masa seorang Haji Krisna pengusaha mau turun bertani bawa traktor, bawa cangkul ada apa. Tapi terbukti kan. Saya bawa traktor, nyangkul lah gitu. Gimana nih, kan sering bertani, nanti keluarga kita di rumah akan nanya, setiap hari berkebun hasilnya di mana gitu. Udah saya punya ide, kita produksi kacang. Sahabat ALC di seluruh Indonesia atau dimanapun Anda berada. Hari ini kita berbangga karena di tengah-tengah kita hadir seorang tokoh, seorang sosok yang fenomenal. Sosok ini disebut fenomenal karena dia punya mimpi besar, punya visi yang besar, dan berani membeli mimpinya dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, dan selalu kreatif. Sosok itu tidak ada lain adalah Haji Krisna. Mari kita tepuk tangan dulu buat Haji Krisna. Haji Krisna, silakan say hello kepada sahabat ALC. Buat sahabat ALC, pagi-pagi kita nongkrong di rumah. Haji, tentu kabarnya baik ya? Pasti baik lah. Ya, oke. Kita bersyukur. Saya informasikan Haji dulu bahwa selama masa pandemi ini banyak teman-teman dari berbagai kalangan, termasuk teman-teman media, ingin ketemu sama Haji, kangen, ingin bincang-bincang. Karena mereka tahu persis di balik pandemi yang menyandra semua orang, seorang Haji pasti banyak punya kreativitas, pasti punya inovasi-inovasi. Rupanya itulah yang menjadi salah satu pendorong mengapa teman-teman hari ini begitu banyak berkumpul, dan saya tentu saja selaku penggagas ALC Talk merasa berterima kasih sekali. Di tengah kesibukan yang luar biasa, Haji berkenan berbincang-bincang santai dengan sahabat ALC Talk dimanapun mereka berada. Ji, boleh sedikit gambarkan ya Ji ya. Jadi ketika pandemi ini belum terjadi, apa kegiatan Haji selain tentu gerai-gerai yang begitu banyak, berapa jumlah SDM yang Haji rangkul, bagaimana omsetnya, bagaimana respon masyarakatnya? Silahkan ceritakan dulu, Ji. Ya, sebelumnya selamat pagi, terima kasih buat sahabat ALC. Kita bicara sebelum pandemi dan sebelum pandemi. Ya. Kita bicara kalau sebelum pandemi di 2019, ya bisnis kita ya sangat bagus. Sangat bagus. Nah, kebetulan di 2018 kita ada proyek, 2019 kita membuka, mungkin Pak Baskara tahu, kita ada meluncing tiga outlet sekaligus di 2019, Krisna Gianyar, Water Park Singaraja, dan Krisna Bypass yang paling mewah pada lantai, itu 2019. Betul. Kita buka, jalan 10 bulan pandemi. Gimana enggak terpukul ya? Begitu kita bicara lagi masalah SDM karyawan kita sebelum pandemi itu 2.500. 2.500. Angka yang tidak kecil itu. Ya, bahkan mungkin boleh dikatakan Krisna di Bali itu karyawan yang paling terbanyak adalah Krisna oleh terbanyak oleh Bali. Dan yang kedua adalah pembayaran pajak tertinggi ya Krisna di Bali. Nah, akhirnya setelah pandemi bulan Maret. Ya. Bulan Maret itu bertepatan dengan ulang tahunnya Haji juga. 5 Maret. Itu hari raya Nyepi. Setelah Nyepi langsung lockdown. Oke. Lockdown. Nah, dari bulan Maret itu kita berpikir, wah, paling bulan 4 udah selesai. Gitu. Paling bulan 4 ini pandemi ini udah selesai. Ternyata bulan 4 masih. Rasanya ini bulan 5 optimis udah buka kembali lah. Setelah bulan 5 juga sampai sekarang kan terbukti semakin ganas
COVID ini. Nah di situ akhirnya Ji memutuskan bulan 5 mau nggak mau ya kita awalnya dari bulan 3 ke bulan 5 ya cukup stres lah. Cukup stres. Sebelum kita bicara stres, Ji, saya mau tanya kembali ke atau sebelum terjadinya pandemi. Kan banyak sekali UMKM di bawah naungan Krishna ya Ji. Iya. Boleh disebutkan ada berapa banyak mereka? Kalau bicara sebelum pandemi sampai saat ini juga jumlah supplier masih tetap 475 supplier. Dan mereka itu banyakkan dari lokal Bali sendiri atau ada juga dari daerah lain, Ji? Artinya dari UMKM yang kita ada yang di Krishna itu kan 475 UMKM. Ya. 10% dari luar Bali. 10% dari luar Bali. 90% semua Bali. Oke. Nah, ya. Kalau sebelum masa pandemi supplier nih happy semua. Happy semua, UMKM happy semua, dan bahkan UMKM dari Krishna itu kita ajak dari nol. Iya, betul. Bahkan udah hebat-hebat. Ternyata udah punya mobil, punya rumah mewah, atau apa. Ya. Tetapi begitu sekarang terpukul di masa pandemi ini, semua terdampak. Sangat terdampak. Tetapi tetap saya kasih motivasi bagaimana caranya para UMKM tetap semangat, tetap sabar, tetap harus inovasi. Dan bahkan juga termasuk karyawan Ji yang Ji rumahkan itu kan total karyawan 2.500. Tetapi yang Ji rumahkan itu 2.000 orang. Nah, selama pandemi itu saya minta data kepada seluruh manajernya Jik, masing-masing outlet, tolong didata karyawan-karyawan terutama yang sudah berkeluarga, yang dirumahkan. Nah, jadi dikasih data oleh masing-masing outlet. Nah, di situ Ji atur waktu selama pandemi ini Ji setiap minggu itu datang ke rumahnya karyawan tanpa sepengetahuan karyawan. Oh gitu, jadi ikatan emosional yang selama ini sudah Haji bangun, baik dengan para pelaku UMKM, para mitra bisnisnya Haji, terlebih-lebih kepada karyawan, Haji rawat sedemikian rupa. Ya, karena Krishna itu besar karena berkat UMKM dan karyawan juga. Gitu. Nah, begitu karyawan dirumahkan, kalau saya untuk makan mungkin untuk 5 tahun masih lebih cukup, tapi karyawan untuk makan besok. Jadi kuncinya Haji menempatkan karyawan sebagai capital atau aset yang nomor 1 malah untuk dalam hal ini membesarkan Krishna. Yang kedua, Haji menempatkan pelaku UMKM, para partner Haji, itu juga yang prioritas, yang menjadi aset prioritas dari pembangunan Krishna ya. Lanjut, Ji. Ya, makanya seperti kemarin ya, kita ketemu dengan UMKM, ada pembayaran supplier. Nah, kemarin kan tanggal 2, buat ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya UMKM, supplier semuanya. Kita 1 bulan ini udah cukup ramai, Krishna. 1 bulan ini cukup ramai. Bahkan udah di angka 80% yang kemarin nih. Oke. Ya. Tapi karena besok ada peraturan dari pemerintah, ada PPMKM, mau nggak mau, ibu, para UMKM dan supplier harus bersabar. Kita cari jalan tengahnya lah. Artinya suka duka yuk kita bersama-sama. Gitu. Oke, Ji, menghadapin pandemi yang tadinya Haji nggak berpikir akan sepanjang ini atau selama ini, tahapan-tahapan yang Haji lakukan, selain memang pasti stres lah, pasti beban berat lah. Boleh diceritain sedikit, Ji, bagaimana Haji menata kembali bisnis yang udah terlanjur besar, lalu tiba-tiba menghadapin suatu bencana lah ya. Ini bagaimana Haji memulai, Ji? Ya, tadi saya udah katakan di bulan 5 itu sempat stres ya. Sempat stres. Ya, siapa nggak stres, semua juga stres. Hampir semua jujur aja lah, jujur aja. Semua kita biasa omset anggap puluhan miliar, begitu pandemi income tidak ada, cash flow kita keluar terus gitu ya. Bagaimana? Nah, bahkan sampai jual Ferrari, jual Ferrari, Bentley, Mini Cooper, Rubicon itu lepas karena untuk membantu sembako karyawan. Kita kasih sembako karyawan selama jadi bukan pandemi. Untuk kepentingan tapi justru Haji memikirkan bagaimana karyawan ini bisa kita carikan solusinya. Haji lepas aset-aset hobinya Haji. Iya, mau nggak mau, karena karyawan itu adalah aset kita. Benar, oke. Lanjut, Ji. Nah, kita bicara setelah pandemi, kita bulan 5 mulai berpikir. Stres, kalau stres ini dipikirin terus, didiam di rumah, mungkin semakin stres kan. Lalu mungkin akan kena COVID. Gitu. Lalu apa yang di situ dia memutuskan sama tim, sama tim kurang lebih 12 orang, kita memutuskan pulang kampung. Pulang kampung, awalnya cuma menghilangkan stres. Haji kan punya 2 kampung, Ji. Ada Gianyar dan Singaraja. Nah, kemudian kalau bicara di Gianyar, kita kampungnya di sana, tapi lahannya nggak punya. Tapi Krishna Wala Raja gede, 3 hektar. Gitu. Tapi saya punya catatan, kiprah Haji di Gianyar, di Blangsingo, itu merubah begitu banyak hal di Blangsingo. Tentu ini kampung juga kampung istimewa kan, Ji? Iya, karena gini,
Awalnya kan memang kita bangun banyak di Singaraja, bangun Singaraja. Setelah itu didengar oleh tokoh-tokoh masyarakat di Gianyar. Akhirnya masyarakat Gianyar minta, kok Aji Krishna bangunnya di Singaraja aja, kenapa nggak di Gianyar dari asalnya nggak dibangun? Akhirnya kita kasih tokoh masyarakat, udah siapkan lahan dan siapkan perizinan. Kalau memang bisa siap dalam waktu cepat, kita 5 bulan kita udah pastikan akan buka Krishna. Akhirnya Krishna dibuka dalam waktu 5 bulan, kita buka dengan luas 3 hektar kan. Mas Kari tahu sendiri, di situ satu-satunya oleh-oleh yang menyatu dengan alam. Dan kalau belanja ke oleh-oleh harus jalan kaki melewati belakang sawah. Memang sebelum ada Krishna, penghasilan desa di situ tuh orang ke waterfall hanya 12 juta. Tetapi begitu ada Krishna di situ, penghasilan desa di sana satu bulan bisa sampai 300-400 juta per bulan. Lipatnya luar biasa, luar biasa. Artinya memang itu udah rezekinya masyarakat di sana. Dan sungai menjadi begitu indah. Begitu lestari ya. Kalau sekarang udah mulai hidup juga. Begitu pandemi sekarang udah mulai ada kehidupan. Artinya masyarakat di sana yang tadinya sebelum ada Krishna, kalau ada upacara itu masing-masing kakak tuh kena urunan. Tetapi semenjak ada Krishna, kita kelola jadi objek pariwisata di situ. Masyarakat sana tidak semua biaya upacara semua ngambil dari hasil waterfall dan Krishna. Gitu. Oke, nah lanjut sekarang ke Singaraja. Haji kan banyak juga lahan-lahan yang Haji bisa disebut sebagai tabungan. Selama Haji katakanlah sebelum pandemi ada rezeki Haji sisihkan, selalu sisihkan, dan banyak lahan-lahan yang boleh dikata Haji selamatkan dari tangan-tangan orang yang mungkin tanda kutip kurang mampu mengelola tempat itu. Bagaimana dengan lahan-lahan itu, Ji? Ya kalau bicara masa lalu kehidupannya Ji, kan memang kelahirannya Ji orang paling miskin kan. Orang yang paling minus di kampungnya Ji. Nah suatu ketika Ji ada rezeki di situ Ji tidak terlalu banyak berpikir, ada rezeki beli tanah gitu. Akhirnya ya kita nggak sombong atau apa, ya cukup lumayan banyak punya lahan di Bali Utara, dan bahkan ada sampai beberapa lupa gitu. Kita beli lahan, tak suruh stafnya Ji gitu. Nah suatu ketika pandemi mau nggak mau sekarang harus turun gunung nih. Mana aset-aset kita ini? Karena demi menyelamatkan lagi karyawan-karyawan dan supplier gimana aset kita mau dijual apa mau ngasih karyawan? Nah, awalnya hanya berpikir karyawan yang dirumahkan 2.000 karyawan, terutama yang daerah Bali Utara. Kalau ada yang mau bertani, silahkan pakai lahannya Ji. Silahkan pakai lahannya Ji. Teorinya begitu. Tapi prakteknya nggak semudah itu gitu. Akhirnya setelah kita sampaikan ke karyawan yang dari Singaraja, hanya 1-2 yang mau. Karena bukan skillnya di situ. Artinya tetap petani itu bukan pilihan? Karena terpaksa, ada yang membantu dia. Kalau suruh turun langsung nggak. Jadi mereka pun masih berharap segera pandemi ini berakhir dan pariwisata menggeliat kembali gitu ya? Ya saya berharap sih buat masyarakat dan para petani, terutama anak-anak milenial. Ini pandemi ini semua juga berharap cepat selesai. Tapi ini udah terbukti ya udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Udahlah, jangan hanya menunggu pandemi ini selesai. Ayo kita turun ke pertanian. Gitu. Nah sekarang Ji, kalau kita bicara kembali pemberdayaan SDM yang terpaksa dirumahkan, juga pemberdayaan lahan, hingga saat ini Ji, seperti apa teman-teman atau karyawan itu terlibat dalam program pertaniannya Ji? Dan berapa luas yang Haji sudah berdayakan? Komoditi-komoditinya apa saja? Lalu dengan siapa saja Haji berinteraksi dalam mewujudkan pemberdayaan itu? Yang pertama Haji sama tim karyawan ya. Tim karyawan kurang lebih 12 orang yang turun langsung ke Bali Utara untuk berkebun. Nah awalnya berkebun juga dibully sama teman-teman kan. Dibully ya? Dibully. Teman yang siapa nih? Banyak lah. Ada masa seorang Haji Krishna pengusaha mau turun bertani bawa traktor, bawa tangkul ada apa. Tapi terbukti kan. Saya bawa traktor, nyangkul lah gitu. Karena saya memang perjalanan hidupnya dari kecil memang petani. Nggak akan malu jadi petani. Saya memang orangnya nggak ada istilah gengsian, nggak pernah ada gengsian. Nggak pernah malu. Nah di situ akhirnya udahlah yuk kita berkebun yuk. Nah kita lahan-lahan tidur kita garap. Nah kita yang garap pertama adalah lahan yang kita yang 23 hektar. Yang di mana tuh? Di daerah Pengulon. Ya kita ada lahan 3 hektar, ada 5 hektar, ada 10 hektar gitu. Nah sekarang kita cari lahan yang flat. Yang mudah dicari, yang mudah dijangkau. Nah ternyata 23 hektar tuh memang mudah dijangkau, pinggir pantai. Dan di situ sebelumnya udah banyak pohon kelapa, dan ada pohon kelapa, ada mangga, ada pisang. Sebetulnya sebelum pandemi itu kalau digarap, kita 1 bulan dari penghasilan 1 tahun penghasilan kelapa itu 1 tahun kita sampai 60 juta loh. 60 juta. Ya kita baru tahu. Pandemi ini baru tahu.
Ternyata penghasilan dari lahan saya yang 23 hektar dari kelapa saja tanpa kita tanam sudah beli sudah jadi. Sudah jadi. Itu penghasilan per 2 bulan kan panen kurang lebih 15 juta. Berarti setahun kurang lebih 60 Artinya juta. baru dari kelapa utuh saja. Belum dibuat kalau dibuat misalnya PCO dan lain sebagainya belum ya. Itu baru itu aja. Baru itu saja. Oke. Berarti saya udah untung besar gitu. Ya. Artinya lahan saya udah aset kelapa, belum lagi mangga. Iya. Ya mangga itu dikontrak. Ya. Nah, awalnya mangga saya dikontrak, ya. Tetapi itu dipaksa disuntik biar berbuah. Nah setelah saya datang ke sana, saya nggak mau. Saya butuh uang, tetapi tidak mohon pohon-pohon yang saya ini dikelola oleh bapak atau dikontrak oleh bapak jangan disuntik lagi. Jangan dieksploitasi. Ya. Oke. Karena kalau disuntik kalau nggak salah panen 3 kali udah mati. Mati. Gitu ya. Begitu sih yang saya tahu. Nah setelah itu disitulah saya mulai menanam kacang. Gitu. Karena kalau nanam kacang itu Pak Baskara ya, kalau nanam kacang itu satu daerahnya lahannya harus berpasir. Yes. Harus berpasir. Yeah. Karena katanya begitu. Nah hanya di situ karena dibilang hasil pH tanahnya dan kadar airnya cocok untuk kacang. Akhirnya kita tanam bulan 6 kacang tanah. Bulan 6 2020. Oke. Bulan 9 panen. Bulan 9 panen, kita sama tim aja nih, tanpa dipupuk. Oke. Ya hasilnya cukup lumayan lah. Cukup lumayan. Ji, selain Aji memberdayakan lahan-lahan tidur yang tadinya ya, nggak pernah berpikir itu ternyata punya potensi besar untuk ekonomi. Aji kan juga buat terobosan produk. Iya. Krishna atau Aji dalam hal ini. Iya. Kalau saya tidak salah ada kacang Aji. Iya. Ada pianya juga. Iya. Kalau nggak salah ada satu lagi apa ya? Kita punya 5 produk. 5 produk. Di masa pandemi itu ada berapa produk yang Aji buat? Ya kita bicara masa pandemi ya. Awalnya berkebun dulu. Setelah berkebun, hasil panen ada kacang. Oh gitu. Nah kacang ini bawa kemana? Bawa kemana? Udah kita sepakat. Hasil kacang ini laku tidak laku, 50% kita sumbangkan ke masyarakat. 50% disumbangkan ya, kepada masyarakat. Karena kalau dijual nggak ada yang beli di masa pandemi. Oke. 50% kita sumbangkan untuk masyarakat kita. Dan petani dulu yang utama, setelah itu masyarakat. 50% yang lagi kita bagi-bagi buat tim. Oke. Kalau dibagi nanti kita gimana nih, kan sering bertani, nanti keluarga kita di rumah akan nanya, setiap hari berkebun hasilnya di mana gitu. Udah saya punya ide, kita produksi kacang. Gitu. Oke. Akhirnya kita artinya berawal dari kebun, lalu punya hasil produksi, lalu bingung kemana dipasarkan, lalu muncul ide baru. Ya, kenapa nggak produksi kacang aja? Saya kan punya wadahnya, punya pisang oleh-oleh. Gitu. Akhirnya kita mencoba pertama kali produksi kacang. Produksi kacang, setelah itu, nah sedangkan kalau kacang itu masa expirednya lama. Setahun sampai 2 tahun. Kalau kacang itu ternyata masa expirednya lama, setahun sampai 2 tahun. Udah, kita ke kebun kacang aja gitu. Kita agak gampang lah untuk pemasarannya. Ya, yang di awal kita produksi kacang. Nah, setelah produksi kacang, belum 1 bulan, kita punya restoran yang dulunya sebelum pandemi omsetnya di bawah 200 juta. Sedangkan begitu kita produksi dari hasil panen kacang, kita produksi kacang, omset kita 1 bulan itu bisa 300 juta. Gila nggak? Kan? Karyawan cuma 12 orang. Waktu sebelum pandemi restoran 40 karyawan 45 orang. Tetapi omset cuma 200. Nah, tapi ini pandemi loh. Pandemi omset kita kacang 300 juta. Waduh, udah kita tanam kacang. Kita besarkan produksi produksi kacangnya. Restoran kita tutup. Itu yang pertama, produksi kacang ajik. Nah, setelah produksi kacang ajik, kita berpikir lagi. Nah, sedangkan di masa pandemi ini orang pasti akan tetap beli oleh-oleh. Oleh-oleh yang paling diutamakan apa? Pasti camilan, kue. Ya, kalau packen mungkin nomor 2 gitu. Ya udah, kita buat aja beli banana buat pai susu ajik. Pai susu. Ya, pai susu ajik. Yang ini. Nah, ada di yang tadi yang dimakan. Ini bakpia ajik. Nah, kita buat pai susu ajik, bakpia ajik. Pai susu ajik, bakpia ajik, sama pia kukus. Ada 3. Pia kukus ya. Kita langsung di masa pandemi kita launching. Nah, itu dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian penjualannya bagus. Dan sekarang Pak Baskara ya, penjualan yang paling best seller di Krishna itu adalah pai susu ajik. Pai susu. Iya, pai susu ajik. Gini Ji. Ketika Ji bicara tentang meng-create produk turunan dari sebuah hasil produksi, itu adalah kehebatannya Aji. Tapi dibalik kehebatan itu, gimana kalau kita bicara hasil produksinya hasil produksi perkebunan atau pertanian saja? Kira-kira menguntungkan nggak Aji? Ya karena gini, kita sama tim udah hampir 1 tahun ya pas ya. 1 tahun kita bertani. Kita kebetulan kita kan pasti menghitung biaya BIP-nya, biaya modalnya atau apa karena kita pengusaha kan. Secara ini di pertanian kita memang berat ya. Terutama kalau kita menggarap lahan orang. Iya, itu kan bagi hasil. Saya kira
mungkin tidak ada untungnya. Yakin mungkin tidak ada untungnya. Oke. Bahkan nggak ada untungnya. Bahkan tidak ada untungnya, karena dia tidak menghitung biaya hariannya dia. Oke. Gitu. Ya. Nah, kalau itu lahannya dia pribadi, digarap sendiri untuk kebutuhan dia sendiri, yakin untung. Ya. Karena dia nggak hitung sewa harga dia sendiri kan. Biaya lahan. Kedua, tidak ngitung biaya harian. Makanya saya berharap kepada pemerintah, mohon bantuannya untuk para petani. Karena saya sendiri sudah turun bertani dengan lahan 23 hektar. Kita kasih bibit, kasih pupuk, itu pun masih rugi. Ya, contoh Pak ya. Kita kemarin panen, kita biaya 18 juta. 18 juta. Kita melibatkan 12 petani. 18 juta itu berapa untuk berapa hektar? 4 hektar. 4 hektar. Komoditinya apa? Kacang. Kacang sama bibit kacang sama pupuk udah kita bantu. Satu jenis loh. Itu 18 juta modalnya. Kacang itu kan proses panennya 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan kemudian kita melibatkan petani 12 orang. Tim Krishna 12 orang. Itu 24. 3 bulan kemudian panen. Ya, panennya kita jual berapa? Cuma 5.500.000. Berarti kan minus lagi, kurang lebih lagi 12 juta. Artinya berat petani itu rugi. Berat petani. Udah ditanggung pupuk dan ditanggung bibit pun dia masih rugi. Kalau hitung-hitungan bisnis. Tapi kalau saya yakin petani itu tidak menghitung di situ. Dia menghitung waktu itu bibit, udah lah, anggap beli 1 juta lah. Gitu. Dia merasa dapat untung 4 juta gitu. Karena tidak dihitung hariannya dia. Kalau saya kan berhitung sebagai pengusaha. Kalau saya bertani, modal 18 juta. Tapi penghasilan saya 5 juta. 5.500.000. Tapi dia tidak tahu modal yang kita keluarkan. Petani itu hanya tahu lah hasilnya sekian. Saya mending jadi buruh bangunan. Kalau buruh bangunan ilmu pasti 1 hari 100.000 sebagai penanya. Udah pasti kan bawa uang pulang. Tapi kalau petani nggak mungkin. Yang benar tuh begini. Pertanian tuh pakai sambilan. Kita jadi buruh bangunan yang utama. Begitu pulang dari sana sambilan untuk bertani. Karena pertanian itu tidak setiap hari harus dikerjain. Gitu. Artinya kalau kita bicara tentang kegiatan pertanian dalam 1 hari. Kalau fokus di sana nggak bisa. Paginya misalnya 2 jam, sorenya 2 jam. Hari yang tersisa atau jam yang tersisa manfaatkanlah untuk usaha yang lain. Makanya. Jadi kita break dulu ya Ji ya. Jadi masih banyak nih sesi yang atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang saya akan sampaikan kepada Ji. Boleh saya minum dulu Ji ya? Boleh. Oke Ji, tadi bicara pesan implisitnya Ji, bahwa pertama nggak boleh gengsi, kedua harus cerdas mengelola waktu. Sebagai petani, kalau kita hanya full di sawah dengan lahan 30 are misalnya, pasti tidak akan menguntungkan. Tapi harus cerdas mengelola waktu itu kan gitu Ji ya. Pagi misalnya 2 jam untuk kegiatan pertaniannya, lalu sorenya mungkin juga 2 jam. Tapi sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain kan gitu Ji ya. Nah sekarang Ji, kembali ke usaha Aji yang 5 komoditi baru atau produk baru. Kira-kira dampaknya sekarang kepada karyawannya Aji, berapa yang menjadi bagian dari kegiatan itu? Lalu ada nggak dampak ikutan kepada masyarakat? Misalnya kacang, apakah Aji masih memerlukan masyarakat lain untuk mensuplai atau petani lain untuk mensuplai kacangnya? Demikian juga pianya, demikian juga kue kue kukusnya atau apa? Silakan Ji. Ya kalau bicara kebutuhan kacang di Bali ya. Karena di Bali itu kekurangan kacang. Kekurangan kacang. Iya, makanya saya selalu kemanapun saya pergi, termasuk ke Klungkung, ke Singaraja, termasuk ke Negara juga. Kita juga ada target sama Bupati Jembrane. Kita akan menanam kacang kurang lebih sampai 50 hektar. 50 hektar. Di daerah Jembrane saja. Di daerah Jembrane. Nah, kita udah survei juga lokasi dan lahan sama Bupati. Nah, tentunya saya harus saya harus pelajari dulu untung ruginya, investasinya. Kemarin kan kita udah di Singaraja. Nah, kita akan pikirkan lagi, mungkin lebih hati-hati lagi kan. Nah, kebetulan sekarang ini kita pertaniannya kan dibantu oleh TNI. Nah, itulah bedanya sekarang itu Krishna, TNI, petani. Artinya Pangdam kita luar biasa. Nah, saya berharap mudah-mudahan Bali bisa jadi pemasok kacang tanah lah di Bali. Karena kacang yang paling bagus di Indonesia adalah kacang Bali. Kacang tanah Bali. Malah begitu ya? Salak paling top di Indonesia ya salak gula pasir.
Oke. Gula aren yang paling top di Bali adalah gula aren Pedawe. Artinya kita punya kelebihan di Bali itu. Artinya gitu. Bali ini sebetulnya menyimpan potensi yang luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana ini dikelola kan gitu dia. Ya, saya berharap anak-anak milenial sekarang jangan malu, jangan gengsi. Ayo turun ke pertanian. Nah, gitu. Ji kan tadi menyebutkan bagaimana visi besarnya Pangdam ini. Kan gitu Ji ya. Demikian juga beliau tidak hanya mikirkan tentang bagaimana berinteraksi dengan para pengusaha, tapi yang terpenting beliau ini berinteraksi dengan masyarakat petani. Bentuk kerjasama apa yang telah Haji bangun dengan Pak Pangdam, Ji? Saya salut sama Pak Pangdam ya. Pak Pangdam, kebetulan Pak Pangdam baru menjabat di sini, 2 bulan kemudian ketemu Ji. Ji juga minta ketemu beliau. Nah, kebetulan dia memang misinya untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Dan Pak Pangdam juga beliau itu adalah langsung turun ke lapangan. Langsung turun ke lapangan. Saya ngelihat sosok Pak Pangdam ini, dia memang merakyat. Dia lebih banyak di bawah, banyak di bawah, terutama di pertanian. Makanya dia selalu menggalakkan kemanapun pergi ketahanan pangan. Bahkan dia berapa kali kita diajak pertemuan untuk penanaman porang. Porang, sempat kita diajak meeting sama Pak Pangdam. Artinya kita sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai masyarakat harus dukung program Pak Pangdam untuk ketahanan pangan di Bali ini. Makanya harapannya mudah-mudahan di masa pandemi ini ketahanan pangan kita lebih kuat. Nah, Ji, bicara tentang ketahanan pangan, Bali, karena dia lebih dari 30 tahun asik dengan dunia pariwisata, akhirnya tanpa sadar melupakan sektor primer yang namanya pertanian. Banyak lahan-lahan tak terkelola secara baik. Apa yang terjadi kemudian di masa pandemi adalah ada semacam ancaman tentang ketahanan pangan di Bali. Dulu, kembali ke masa jayanya pariwisata, mudah-mudahan tetap akan berjaya lagi kan begitu ya. 70-80% kita menggantungkan sumber pasokan pangan kita dari luar Bali. Nah, gebrakan apa yang Haji ingin kolaborasi dengan Pak Pangdam sehingga ancaman tentang ketahanan pangan ini tidak terjadi? Ya, kita kalau kita jujur ya, karena Bali ini kan 80% hidup kita dari pariwisata. Kan? Mau nggak mau, kita mau nggak mau, ya saya sama Pangdam, saya sebagai pengusaha harus ngasih motivasi buat anak-anak muda juga. Betul. Nah, saya berharap ya teman-teman pengusaha, ayo kita bantu. Kita bantu ngasih motivasi buat anak-anak milenial. Kalau nggak kita yang turun, siapa lagi? Benar. Kita harus memberikan contoh. Gitu. Nah, di sini saya tidak ingin apa ya, bukan show off, ingin tampil atau apa. Ini apa ya? Pribadi saya gitu. Pribadi saya untuk bagaimana saya mengajak para masyarakat dan para petani, terutama karyawan saya saya yang dirumahkan untuk ikut bertani. Dan bahkan karyawan saya, nah sekarang Pak Baskara bisa lihat di Pedawe itu luar biasa. Pedawe itu petaninya, masyarakatnya dan karyawan saya di situ sekarang karyawan saya jadi ininya sekarang di situ. Jadi motivator untuk penanaman ini, untuk apa menggalakkan pertanian, terutama durian Mosangking. Nah, Ji, ini kan strategis sekali gerakannya Haji. Ketika di masa jaya pariwisata dan mudah-mudahan kita juga ingin pariwisata ini berkelanjutan gitu ya, berinteraksi tentu, lingkit tentu dengan dunia pertanian. Kan banyak anak muda tidak minat sama sekali menerjuni dunia pertanian. Dalam konteks itu, ada tantangan-tantangan yang Haji hadapi. Dalam konteks memotivasi, mengajak, merangkul mereka mau menekuni dunia pertanian. Gimana, Ji? Kalau Ji bicara di Singaraja, udah banyak karyawannya Ji yang ikut. Udah mau dan ya? Udah yang satu udah jadi motivator. Oh, yang satu dia yang selalu menjadi udah bagaimana cara penanaman duren. Terus ukuran tinggi berapa. Terus posisi nanamnya bagaimana. Bahkan sekarang saya tidak segan-segan belajar sama karyawan saya. Oke. Karena Pak Baskara ya, cara menanam durian Mosangking itu, dia batangnya yang tidak ada daunnya harus menghadap ke sinar matahari. Kedua, saya kira nanam durian itu langsung ditanam ke bawah, langsung akarnya. Ternyata di atas itu gundukan itu ditanam. Oh, ternyata hebat ya. Saya banyak belajar sama dia. Dan sekarang dia udah menanam durian di Bali Utara sendiri udah sampai 10.000 pohon. 10.000 pohon. Berapa hektar tuh, Ji? Berapa hektar itu? Nah, tapi di Pedawe, di Lemukih, dan di tempatnya Jik. Itu ada 3 lokasi, 3 desa. Nah, paling banyak adalah di Pedawe. Pedawe sendiri, Pak Baskara bisa lihat. Ayo survei durian yang sudah ditanam oleh karyawan. Nanti bisa kita create wisata durian. Ya, makanya nanti kita buat wisata durian di Singaraja. Makanya Krishna di Singaraja punya namanya Krishna Ekopilin. Nah, dulu kita tanam jeruk. Jeruk itu kurang lebih ada 500 pohon jeruk. Nah, ternyata jeruk kalau terlalu banyak dia sering kena penyakit. Jamuran kan? Jamuran. Nah, sekarang 500 jeruk itu kita matikan setengahnya.
Artinya membersihkan sengaja diselang-seling. Okay. Ada duren, ada jeruk, ada duren, ada jeruk. Okay. Nah, sekarang hari ini saya disuruh mampir ke Krishna Eco Village karena durennya udah mulai tinggi, terus ada beberapa yang sudah keluar bunga. Udah ada bunga. Oke, gitu. bagus. Khusus Musangking. Itu khusus Musangking. Jadi one day nanti malah Krishna punya, dengan adanya pandemi ini timbul sebuah kreativitas yang luar biasa, tapi didorong oleh spirit yang tidak pernah menyerah atau tidak kenal kata menyerah, justru tercreate suatu wisata nanti adalah wisata durian. Jadi kembali ke produk ini, Ji. Saya ingin kembali berapa jumlah karyawan yang kemudian yang tadi dirumahkan itu terlibat, Ji. Artinya tadi kan ada 2.000 yang terpaksa dirumahkan. Dari 2.000 itu berapa kemudian Haji panggil kembali untuk meneruskan bisnis atau menjadi bagian dari bisnis ini, Ji? Ya, bicara karyawan yang dirumahkan di masa pandemi kan bulan 3 sampai bulan Juli itu 2.000 karyawan yang dirumahkan. Bulan Juli akhir kita buka. Bulan Juli akhir kita buka sampai bulan Juli awal sampai akhir kita buka. Tapi tidak nutup biaya operasional perusahaan. Krishna kita buka yang perumahan daerah Kuta kita buka bulan Juli awal sampai akhir tidak nutup biaya operasional. Tidak tutup. Karyawan masih secukupnya. Artinya masih dirumahkan banyak lah. Artinya bulan 8 Krishna itu udah nutup biaya operasional. Artinya bulan 8 seluruh Krishna kita buka. Dan sudah nutup biaya operasional dan karyawan step by step bertahap kembali. Karyawan kita udah balik sekarang kerja kurang lebih udah 2.000 udah kerja. Tinggal yang dirumahkan kurang lebih 480. Saya justru melihat dengan adanya kreativitas atau inovasi yang Haji lakukan, justru sekarang Krishna dibalik gerai-gerainya yang begitu banyak, sekarang malah punya pendamping bisnis di bidang agro ya. Kan begitu yang terjadi kemudian Haji ya. Dan ini ternyata potensinya justru bisa akan melampaui dari apa yang ada pada gerai-gerai ini. Harapannya begitu. Nah, sekarang harapannya begitu Ji ya. Kira-kira menurut pandangan Haji, mana yang lebih stabil nanti? Ya kalau untuk jangka panjang pasti pertanian ya. Pertanian, karena kan kedepannya kan pertanian lahan kita pasti agak semakin sulit ya. Nah cuman kan permasalahan pertama di pertanian itu adalah kendalanya air. Di awal itu kan butuh modal. Nah di sini harapan saya kepada pemerintah, orang banyak ingin kembali ke pertanian, tetapi modal yang di awal yang sangat dibutuhkan, terutama apa? Air. Air itu dia bisa cari buat air, tapi kan butuh biaya untuk buat sumur. Karena gini contoh. Kita lahan 23 hektar, kita kan sudah termasuk punya lahan, artinya modal ada. Bikin sumur, 8 sumur aja mikir juga di masa pandemi, berapa biaya kos yang dibutuhkan. Nah itulah yang dibutuhkan petani. Artinya kan begini, di balik pandemi ini banyak pelajaran yang bisa diambil oleh semua orang, termasuk pemerintah. Bahwa fakta empiris menunjukkan pariwisata adalah bisnis yang sangat sensitif. Perlu ada sektor lain yang memang digarap secara serius, sehingga Bali tidak tergantung hanya dari pariwisata. Minimal ada 2 poros lokomotif. Dalam hal ini adalah pertanian. Nah, Ji sekarang kira-kira harapan yang paling real kan tadi air. Apakah perlu pemerintah kita dorong punya program prioritas terhadap infrastruktur pertanian? Gimana menurut Haji? Ya kalau menurut Ji ya di masa pandemi kan butuh waktu kan, butuh waktu yang semakin cepat makin bagus. Artinya kita bicara jangka pendek dulu lah. Jangka pendek ini harapannya Ji paling enggak para petani itu satu dibantu adalah pupuk, bibit dan mungkin pengairan yang paling penting ya. Karena dari Bali Utara kan kendalanya air. Kita udah ada air masih kurang, gitu apalagi daerah-daerah di daerah panas ya. Nah yang dibutuhkan itu dah sumber air, bibit, pupuk, dan kalau bisa asuransi lah. Asuransi itu penting. Sangat penting ya. Karena kalau petani gagal tuh biar asuransi yang tanggung. Oke. Gitu Haji, kembali kepada prioritas pembangunan. Nah sekarang kan pembangunan pertanian dalam hal ini. Tadi udah Haji sampaikan, ketika antusiasme mulai tumbuh untuk para pemuda ingin bertani, lalu ketika hasil produksi sudah berjalan baik atau menunjukkan hasil yang baik, pasarnya gimana? Kira-kira menurut Haji, di mana mesti pemerintah berperan? Ya kalau bicara tentang pasar untuk pertanian ya. Nah, Ji kalau Ji bicaranya tentang kebutuhan Krishna dulu. Krishna itu kebutuhannya sangat tinggi. Artinya kebutuhan Ji, artinya segala hasil pertanian seperti contoh pisang, nangka, kacang, apa itu?
kita bisa bantu. Termasuk juga peternakan itu ayam, telur. Kita masih bisa bantu karena kita punya supplier 475 supplier untuk di Krishna. Artinya supplier ini kita bisa kumpulkan yang produksi nangka kita akan panggil supplier nangka. Yang produksi keripik pisang saya akan kumpulkan produksi keripik pisang. Yang produksi kacang kita akan kumpulkan. Nah, dia nanti biar kebutuhan kebutuhan pokoknya biar kita yang handle gitu. Secara nggak langsung sesungguhnya ada pesan tak langsung dari Haji. Ketika kita membangun pertanian berdampingan dengan pariwisata, maka pemerintah mesti menjadi mediator agar apa yang dihasilkan oleh para petani di Bali diserap oleh dunia pariwisata. Apapun risiko sebetulnya kalau kita bicara tentang standar dan lain sebagainya, kan bisa duduk. Kira-kira apa perlu ada sebuah kerjasama antara industri pariwisata dan pertanian dalam bentuk yang konkret gitu loh, Cik. Nah, kadang-kadang kan di sini permasalahan pariwisata dengan pertanian, teori sama prakteknya beda gitu. Saya berharap artinya kalau kita pertanian sama pariwisata memang jadi satu. Nah, makanya saya tadi sampaikan Pak Baskar, saya tuh sekarang berbisnis dari hulu ke hilir. Pertanian tuh awalnya hiburan. Hiburan untuk isi waktu kosong saya. Tapi suatu ketika 5 tahun 10 tahun kemudian itu akan jadi agro, jadi objek wisata gitu. Jadi wisata petik jeruk. Jadi wisata makan durian di situ. Nah, makanya saya yakin 5 tahun kemudian Krishna Ecopilin itu akan jadi objek wisata untuk kunjungan ke Bali. Karena di mana? Di Krishna Ecopilin kenapa tuh? Ada wisata petik jeruk. Ada wisata makan durian sepuas-puasnya gitu. Nah, sekarang lagi dibangun namanya angkringan Kopi Now gitu. Padahal udah sedang ramainya mulai sekarang. Jadi ini sebenarnya sebuah visi baru dari pengembangan pariwisata yang berbasis pada pertumbuhan sektor pertanian. Karena sesungguhnya adanya daya tarik orang datang ke Bali, sesungguhnya kan lebih banyak memang dipengaruhi oleh aktivitas alam, pertanian dan lain sebagainya ya. Sehingga ke depan harus dikonkretkan linkit antara pariwisata dan pertanian. Dan dua-duanya harus berjalan saling mendukung kan gitu Ji ya. Sahabat ALC, jadi bincang-bincang kita hari ini luar biasa dengan Haji Krishna tentu saja. Ada banyak hal tentu saja yang dapat kita ambil hikmah dari perbincangan ini. Yang pertama, nggak boleh ada istilah menyerah. Gengsi? Ya. Yang kedua apa, Ji? Nggak boleh gengsi? Nggak boleh gengsi, ya. Dan yang ketiga, mungkin ada lagi, Ji? Harus kerja keras? Harus kerja keras, kerja cerdas. Dan yang terpenting tentu saja, mesti ada partisipasi pemerintah, stakeholder terkait, sehingga gerakan kita menjadi sebuah gerakan yang terintegrasi. Demikian bincang-bincang atau dialog kita dalam ALC Talk hari ini bersama Haji Krishna. Ji, ada closing statement yang Haji ingin sampaikan kepada anak muda? Ya, buat sobat ALC, pokoknya yang nonton buat anak-anak milenial, jangan lupa, jangan takut, jangan gengsi turun ke pertanian. Karena buktinya ini yang punya Krishna aja ke pertanian, nggak pernah malu, nggak pernah gengsi. Karena pertanian itu penghasilannya sangat tinggi kalau kita betul-betul turun langsung ke pertanian. Sekali lagi, buat anak-anak milenial, jangan takut, jangan ragu lagi. Ayo kita bangkit, bangun pertanian kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian sahabat ALC dimanapun Anda berada. Bincang-bincang dan dialog santai kita, serta pesan apa yang disampaikan oleh Haji Krishna kepada kita semua. Jangan gengsi, kerja keras, kerja cerdas, dan mari bangkit membangun pertanian dalam situasi pandemi ini. Terima kasih, sampai jumpa.